Shalom Bapak, Ibu, serta teman-teman youth semua yang ada di rumah saat ini. Kali ini saya akan membagikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, yaitu dalam pekerjaan saya. Jadi pada saat saya sekarang ini bekerja di salah satu perusahaan, sebenarnya untuk saya masuk ke sini itu udah mujizat banget bagi saya gitu, karena nggak terduga saya bisa diterima di tempat saya sekarang ini, karena basicnya kerjaan saya ini jauh dari kuliah saya. Jadi saya diterima, singkat cerita yang saya mau ceritakan tentang bukan proses bagaimana saya diterima tempat kerja ini, walaupun itu juga sebenarnya sebuah kesaksian. Tapi yang saya mau bagiin ke teman-teman semua serta Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yaitu tentang penyertaan Tuhan ketika pada saat saya tahu atasan saya itu akan keluar. Jadi saya di sini sebenarnya diterima sebagai admin. Jadi saya punya atasan lagi. Jadi saya saya bekerja ngurusin semua data-data yang dari dia gitu. Ya pokoknya pekerjaan admin pada umumnya. Setelah saya berapa bulan bekerja di sini, dia cerita sama saya gitu loh. Saya ini bentar lagi kayaknya mau keluar nih. Terus ya udah kita ngobrol segala macam. Saya tanya kenapa Pak mau keluar? Iya, saya tuh dapat tawaran kerjaan lebih baik. Ya saya bilang, oh dapat yang lebih bagus ya Pak ya. Bagus dong kalau gitu diambil aja. Tapi sebenarnya ketika saya ngomong seperti itu pun ada ketakutan dalam diri saya gitu loh, karena basicnya saya ini lagi mempelajari pekerjaan yang saat ini gitu loh. Terus tiba-tiba mau ditinggal sama atasan saya gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ini beneran saya mau ditaruh di sini apa enggak gitu. Tapi ketika saya ngomong seperti itu, saya percaya Tuhan taruh saya di sini bukan karena suatu kebetulan, karena prosesnya pun itu mujizat banget saya bisa diterima di sini. Karena ketika saya ngelamar, hanya saya doang yang lulusannya bukan lulusannya khusus untuk pekerjaan seperti ini kan. Akhirnya udah singkat cerita setelah berjalan, ketika itu saya tahu Desember atasan saya ngomong kalau dia mau keluar. Ternyata dia keluar itu di bulan Februari di tahun 2020. Jadi dia kasih tahu saya itu pas itu 2019 Desember, karena pas itu saya mulai kerja September di perusahaan yang sekarang saya tempatin ini. Akhirnya dia keluar, saya ngerjain kerjaan selama berapa bulan itu, hampir 1 bulan lah, karena saya belajar lagi gitu ngerjain kerjaan yang selama ini nggak saya pegang. Di itu saya ngerasa kayak tertekan juga. Mungkin teman-teman karir saya tahu, karena saya sering cerita saat ini lagi megang kerjaan yang benar-benar kayak harus belajar banyak banget dan benar-benar menguras pikiran. Tapi yang saya mau ceritakan kali ini tuh tentang rencananya Tuhan itu unik banget gitu. Jadi sebenarnya kita tuh jangan sampai ketika kita berdoa sama Tuhan, kita menyerahkan sesuatu sama Tuhan, terus kita terus berharap sama Tuhan. Ya berharap sih boleh, tapi menurut saya jangan kayak ayo dong Tuhan lebih cepat dikabulin atau kapan nih kira-kira. Karena yang saya alamin tuh unik gitu loh. Jadi ketika masuk bulan Maret itu, kalau nggak salah awal-awal masuk COVID-19 itu di Indonesia ya. Nah di situ saya mulai sadar gitu loh, penyertaan Tuhan tuh unik banget dalam kehidupan kita, atau luar biasa banget dalam hidup kita. Karena ketika itu pas masuk di pertengahan bulan Maret itu, kita semua dipanggil, semua divisi dipanggil sama atasan kita. Dipanggil kalau dia bilang perusahaan bakal ngelakuin pengurangan karyawan. Alasannya ya karena mereka lihat ke depan kayaknya kita bakal agak mengalami kesulitan, karena kebetulan perusahaan saya ini bergerak di bidang penjualan produk. Jadi kan kalau penjualan itu kita tahu mall-mall udah pada tutup, terus berapa toko-toko tutup. Nah itu berpengaruh banget sama perusahaan saya kan. Akhirnya saya ngerti pekerjaan Tuhan dalam hidup saya itu, ngerti ketika saya tahu seperti itu, karena semua orang yang di ruangan itu sebelum bos kita datang tuh ngomong, ya ini mah kena deh semua yang jadi admin yang ini. Terus pada bilang, lu tuh beruntung toh. Kenapa? Iya kemarin Pak Febri udah keluar, jadi gue rasa sih posisi lu aman. Sebenarnya saya juga masih takut di situ, saya masih ngerasa kayak nggak mungkin lah, orang gue aja baru masa sih gue dipertahanin. Akhirnya ketika dipanggil ternyata bener gitu. Teman-teman saya yang lain yang admin di divisi lain itu semuanya kena PHK. Terus saya enggak. Jadi ketika pas mau dikasih tahu pengurangan itu, saya disuruh keluar sama bos saya gitu. Katanya kamu keluar aja, kamu nggak usah ikut ke sini. Dan itu saya udah mulai bingung kan, apakah saya langsung dikeluarin aja tanpa diomongin segala macam kan? Ternyata enggak gitu loh. Ternyata karena saya nggak masuk dalam list yang akan dikeluarkan, karena kebetulan divisi itu udah nggak ada lagi yang megang selain saya gitu loh. Dan perusahaan nggak mau hire orang lagi gitu loh, karena butuh waktu lagi untuk belajar. Jadi ketika saya keluar itu, pas saya tahu dari HRD saya, enggak, lu mah enggak toh, enggak diiniin kok. Justru disuruh keluar karena memang bos udah ngerasa ya lu nggak perlu dikeluarin karena nggak ada lagi orang yang bisa gantiin lu. Akhirnya ketika saya tahu itu, saya benar-benar ngerasa kayak wah Tuhan tuh luar biasa banget gitu loh. Saya belum minta sama Tuhan untuk
doa biar kerjaan saya aman tuh Tuhan udah siapin duluan gitu loh, di depan gitu loh. Bahkan jauh-jauh sebelum COVID ini masuk ke Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya yang saya mau bagiin di sini itu tentang ketika kita benar-benar serahkan semua sama Tuhan, ya kita berharap itu pasti, tapi untuk waktunya itu kita harus serahkan sama Tuhan. Karena kita nggak bakal pernah tahu waktunya Tuhan itu lebih cepat atau lebih lambat. Tapi kita tahu pasti waktunya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Karena ada mungkin kita ngerasa nggak terbaik itu karena ya kita pakai hitungan kita gitu loh. Jadi kita ngerasa kok Tuhan lama banget sih jawab doa gue, atau Tuhan kemana sih nggak kerjaan ini? Gue udah mau keluar kerja kok Tuhan nggak kasih gue pencerahan atau kasih gue kayak gue gak bakal dikeluarin, atau gue tetap khawatir ketika itu. Karena ketika isu-isu seperti itu keluar, gue khawatir, gue takut banget karena gue bilang gue baru dapat kerjaan ini dan gue pindah ke kerjaan yang saya pindah ke kerjaan ini tuh saya ngelewatin masa itu sulit karena pas itu saya udah pernah keterima di tempat yang sesuai dengan jurusan saya tinggalin karena saya bilang tempatnya terlalu jauh gitu loh, jadi bakal mengganggu pelayanan saya di youth. Tapi saya minta sama Tuhan, ya Tuhan juga kabulin, saya dipindahin ke Bekasi yang lebih dekat, dan itu waktunya dari rumah ke kantor tuh cuma waktunya sekitar 1 jam kurang, dan deket banget gitu loh. Jadi saya ngerasa kayak kerjanya tuh enak gitu loh, dan waktunya pun nggak terlalu lama gitu loh. Saya masuk jam 9, pulang jam 6 atau setengah 6. Jadi sebenarnya saya ngerasa kita ini benar-benar di saat seperti ini tuh benar-benar harus andalin Tuhan. Ya saya pun juga sama, saat ini masih tetap khawatir gitu karena ketika new normal ini masuk, saya udah masuk kembali bekerja. Dari bos udah bilang nanti kita bakal ada perombakan lagi, bakal ada revisi lagi, karena setelah 1 bulan bekerja dari pusat akan ngelihat kira-kira cabang-cabang ini gimana gitu loh ketika mulai menerapkan new normal ini, apakah pendapatan perusahaan bisa seimbang sama pengeluaran perusahaan. Tapi tetap kembali lagi saya ingat masa seperti ketika masa PHK ini gitu loh. Saya ngerasa kayak ya udahlah, apapun yang terjadi saya percaya apapun dari Tuhan itu pasti itu yang terbaik gitu loh. Walaupun saya ngerasa takut juga gitu loh, tapi ketakutan saya alihkan kepada Tuhan gitu loh. Jadi pesan saya mungkin kesimpulannya, saya tahu pasti teman-teman di rumah atau bapak ibu semua saudara yang ada di rumah juga sama gitu loh. Kita semua lagi ngadepin saat-saat yang sulit, tapi tetap kita harus punya iman yang kuat, kita serahkan semua sama Tuhan, dan kita harus percaya kalau apa yang Tuhan kasih ke kita pasti itu yang terbaik. Walaupun mungkin awalnya kita akan sulit menerima, tapi pada akhirnya kan kita akan tahu gitu loh, kalau sebenarnya semua itu yang amat baik dari Tuhan pasti yang diberikan sama kita. Nggak mungkin yang cuma kayak kebetulan atau cuma hal-hal yang sederhana, pasti itu hal yang luar biasa. Karena gue sendiri udah ngalamin, dan sebenarnya banyak banget dari gue mulai keterima di kerja sampai sekarang penyertaan Tuhan dan pekerjaan gue itu luar biasa banget. Jadi itu aja kesaksian dari saya, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara serta teman-teman semua di rumah untuk tetap semangat di masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sama-sama sambut berkat Tuhan dengan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh gembala kita Pak Bram pada ibadah kali ini. God bless. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pada hari yang indah ini kita mau sama-sama puji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita pada Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Kristus kita. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita dan Tuhan adalah mazmur kita. Mari kita serukan haleluya.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Sama-sama kita naikkan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Kristus kita. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami mau terus Tuhan menaruh harapan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yes Jesus. Mari kita siapkan hati, siapkan jiwa dan pikiran untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan.
Haleluya. Sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Apa kabar jemaat Tuhan? Apapun situasi Anda, apapun keadaanmu, Dia tetap Tuhan yang sungguh amat baik. Yes. Saya mau ajak jemaat Tuhan, kita nyanyi dulu lagu ini. Sudah lama rasanya kita gak nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus baik. Yuk berdiri semuanya, berdiri. Oke. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya apa? Tuhan Yesus baik. Ya, sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yuk lambaikan tanganmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Yuk sambil nari, sambil muter-muter. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk sekarang tunjukkan jempolmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on church. Wow. Haleluya. Saya sedang membahas seri khotbah memahami musim dan masa kehidupan. Nah, judul khotbah hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Amen. Saya ajak, yuk jemaat Tuhan kita baca Efesus 6 ayat 10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya? Nah, ada penjelasan selanjutnya, saudara. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ada sebuah peperangan rohani. Ya, bukan melawan darah dan daging, saudara. Tapi tadi sudah jelas disebutkan, kita sedang berurusan dengan penguasa angkasa. Apa senjata daripada iblis? Ayat 11 dijelaskan, kita sedang melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini senjata dia yang paling ampuh. Ya, yaitu tipu muslihat. Nah, sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ayat 11-nya. Ayat 13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pada hari yang jahat. Artinya saudaraku, ada musim yang jahat. Musim yang jahat ini adalah sebuah musim di mana peperangannya lebih hebat lagi, saudaraku. Lebih intens lagi. Ya, kapan yang disebut musim yang jahat itu? Musim yang jahat ya sebetulnya pada setiap musim bisa menjadi sebuah musim yang jahat buat seseorang.
tergantung cara orang itu, saudaraku, memahami musim itu, tergantung cara orang, saudaraku, bersikap terhadap musim itu. Ya, kalau perspektifnya benar terhadap musim itu, sikapnya benar, maka saudaraku yang kekasih, sesukar, sesulit, seburuk apapun musim itu, dia akan memenangkan musim itu. Dia akan melewati dengan kekuatan, dia akan melewati dengan semangat, dia akan menikmati yang terbaik di musim-musim yang walaupun buruk sekalipun. Tetapi sebaliknya, saudara, sekalipun musim dan masa itu baik, tetapi perspektifnya salah, sikapnya saudara negatif, maka saudaraku dia tidak mengalami kebaikan dari musim yang baik itu. Nah, ini juga menjadi sebuah peperangan sebetulnya. Artinya begini, sebetulnya nggak ada gencatan senjata buat iblis. Setiap saat bisa saja menjadi musim yang jahat. Ya. Tapi memang ada saat-saat tertentu di mana peperangan rohani itu lebih besar. Iblis memusatkan perhatiannya, memobilisasi semua kekuatannya untuk menyerang seseorang, atau menyerang sekelompok orang, atau menyerang satu kota, atau bahkan menyerang satu bangsa. Nah, tentu di sini membutuhkan, saudaraku, satu strategi peperangan yang lebih tinggi lagi, saudara, intensitas peperangan yang lebih lagi, ya. Tetapi prinsipnya di sini bahwa iblis nggak ada gencatan senjata. Tiap hari iblis mau menyerang kita. Nah, itulah sebabnya bagian kita terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, terus berjaga-jaga, nggak boleh lengah, nggak boleh santai. Dalam arti begini, yang saya maksud bahwa kita nggak boleh santai terhadap setan, saudara. Setan nggak santai sama kita, setan serius menyerang kita setiap saat dengan apapun caranya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa pandemi ini menjadi sebuah peperangan rohani sebetulnya. Ya, oleh sebab itu cara kita mengatasi dan menghadapinya bukan hanya secara jasmani atau dengan cara-cara natural, tetapi perlu cara supranatural, karena ini juga peperangan rohani. Dampak dari COVID-19 ini sangat buruk sekali kepada semua bagian kehidupan kita, saudara. Kesehatan kita, ekonomi kita, bahkan saudaraku tidak sedikit. Ya, rumah tangga yang bubar, pernikahan yang hancur, perceraian terjadi. Ya, di musim pandemi ini, saudaraku. Nah, ini peperangan rohani. Saudara jangan anggap ini hanya sekedar sebuah, saudaraku, penyakit menular. Ya, tetapi di balik ini iblis sedang bekerja dengan begitu luar biasa untuk menghancurkan, membinasakan. Saudara perlu tahu bahwa iblis punya misi ini, datang mencuri. Apalagi yang kedua, membunuh. Yang ketiga apa? Yes, membinasakan. Jadi saudara lihat ini sebagai peperangan rohani. Kalau enggak, saudaraku, saudara lihat istrimu jadi musuhmu, suami jadi musuhmu. Hey, suamimu bukan musuhmu, come on. Istrimu bukan musuhmu, anak-anakmu bukan musuhmu, papa mamamu juga bukan musuhmu, tetanggamu bukan musuhmu, teman-teman kantor bukan musuhmu, ya gembala apalagi dia bukan musuhmu, ya kan dia akan sesama pengerja, sesama anak-anak Tuhan, itu bukan musuhmu, saudara. Jadi jangan saudara cepat tersinggung, cepat marah, saudaraku yang kasih, lalu saudara reaktif, saudara melakukan hal yang jahat, hal yang buruk. Saudara, itulah tipu muslihat iblis, iya kan? Jadi saudara harus memandang ini sebagai sebuah peperangan rohani. Itulah sebabnya penting kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Iya, kita perlu kuat secara fisik, pasti. Ya, karena ini juga saudaraku menentukan, saudara, kekuatan imun sistem kita, saudara. Ini menentukan imun sistem kita supaya kita dapat menangkal berbagai macam sakit yang bisa menyerang tubuh kita. Kita juga perlu kekuatan jiwa kita. Jiwa kita perlu kuat di dalam Tuhan. Ya, jiwa yang sehat, jiwa yang kuat juga bisa membuat tubuh kita itu kuat dan sehat. Ya, imun sistem kita harus dibangun dari kekuatan roh dan jiwa. Roh kita kuat, jiwa kita sehat dan kuat, maka tubuh kita juga, saudaraku, bakal kuat dan sehat. Ya, jangan dari luar ke dalam, mestinya dari dalam ke keluar. Nah, tentu kuat yang lebih kita perlukan ini harus menjadi ketahanan diri kita yang paling kita perhatikan dan kita bangun adalah kekuatan iman kita. Iman kita mesti nomor satu kuat. Iya kan? Karena kalau iman kita kuat, jiwa kita sehat dan kuat, maka tubuh kita juga bakal sehat dan kuat. Oke.
Saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini dulu, saudaraku. Haleluya. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amen. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes, wow, haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, saat ini kita harus kuat. Pastikan yang pertama roh kita kuat, iman kita kuat. Amen. Lalu jiwa kita juga saudara sehat dan kuat. Maka saudara akibatnya tubuh kita juga kuat dan sehat. Puji Tuhan. Bagaimana saudara kita kuat rohnya, kuat imannya? Kita baca saudara di dalam Daniel 11 ayat 32b. Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Nah, iya kan? Dan bertindak. Apa artinya kuat? Kalau saudara baca di kamus, ya khususnya kamus bahasa Inggris, maka saudara akan menjumpai kata strong, kata kuat itu saudaraku punya banyak arti. Nah, ada 5 kata kuat ya yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, kuat itu artinya bertenaga. Ya, orang kuat pasti punya energi, punya tenaga, ya kan? Kalau lemah, letih, lesu berarti saudara memang lemah, bukan kuat. Jelas. Yang kedua, kuat artinya bersemangat. Ya. Orang yang bersemangat itu kuat, orang yang kuat bersemangat. Alkitab bilang orang yang bersemangat dapat mengatasi berbagai persoalan. Hidup ini penuh dengan persoalan, tantangan gak selesai. Selesai satu, bakal datang lagi yang lain, betul gak? Nah, hanya orang yang kuat yang mampu saudara mengatasinya, yaitu orang yang bersemangat saudara. Jadi tetap semangat ya. Yang ketiga, kuat artinya saudaraku mampu menahan tekanan. Oh ya, hidup ini banyak tekanan saudara. Selama kita mendiami tubuh ini banyak tekanan. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini tekanannya lebih berat. Kenapa tahu ya? Saya juga ngalamin dong ya kan. Tekanannya berat saudaraku ya kan. Nah saudara, orang yang kuat mampu menahan tekanan saudaraku. Kita tahu kita kuatnya dari mana? Ketika ada tekanan. Ketika ada tekanan, kalau kita ini mampu menahannya dengan saudaraku tetap semangat, dengan tetap bersyukur, dengan tetap bersukacita. Ya saudara, artinya apa? Kita apa? Orang yang kuat. Kuat yang keempat artinya saudara mampu menolak godaan. Godaan tuh banyak saudaraku, ya. Setiap hari ada godaan.
godaan pornografi, godaan untuk ngerampok uang orang, ya, godaan untuk apalagi saudara, melakukan kejahatan-kejahatan yang lain saudaraku. Ya, ada banyak godaan-godaan saudara. Nah, ketika ada godaan saudara, kalau kita tergoda ya berarti kita apa, lemah, ya toh? Tapi kalau kita kuat saudara, kita dapat berkata tidak, kita dapat menolak godaan itu saudara, maka kita kuat. Itu artinya kita kuat. Tanda bahwa Anda lemah adalah ketika ada godaan Anda tergoda, ya kan? Maka itu menunjukkan bahwa Anda lemah. Ketika Anda buka internet, ya lagi surfing, berselancar di dunia maya, ya. Lalu saudaraku ada pop up, lalu pop upnya yang jorok begitu, perempuan-perempuan miskin muncul des. Lalu saudara itu ya mulanya biasa saja, ya biasa, tapi kemudian kok lebih tertarik, lebih terpikat, lalu mulai menikmati. Nah itu berarti saudara sudah tergoda, saudara. Lemah namanya, lemah. Oke. Yang kelima, kuat itu artinya mampu mempengaruhi. Ya, bukan dipengaruhi tapi dia yang dapat mempengaruhi. Ini artinya kuat. Oke, saudara masih ingat ya? Kuat artinya apa saudara? Yang pertama, bertenaga. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, mampu menahan tekanan. Yang keempat, mampu menolak godaan, berkata tidak kepada godaan, iya kan? Yang kelima, mampu mempengaruhi. Doa saya saudara, setiap jemaat Tuhan, setiap pemirsa kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya dapat kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, di sini ada kuncinya saudaraku, di Daniel 3, maksud saya ada petunjuknya di dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan begini saudara. Tetapi umat yang mengenal siapa? Yes, mengenal Allahnya. Jadi kuncinya adalah mengenal Allah, ya. Apa yang dimaksud mengenal Allah? Kata mengenal di sini yang digunakan dalam bahasa Ibraninya adalah yada, ya. Yada itu artinya saudara satu hubungan yang intim. Karena kata yada itu saudara itu menggambarkan hubungan intim suami dan istri. Jadi saudaraku mengenal Allah berarti saudaraku seperti hubungan intim suami dan istri. Hubungan yang eksklusif, hubungan yang dibangun karena cinta, hubungan yang sangat dekat sekali. Ya, inilah saudaraku pengenalan yang harus kita bangun dengan Tuhan. Nah sering saya bagikan pada jemaat Tuhan, ada 3 level pengenalan akan Allah. Iya kan? Level dasarnya adalah apa? Pengetahuan. Kemudian pengalaman. Dan yang ketiga pewahyuan. Ya masih ingat ya 3P. Coba sebutkan, yang pertama apa? Pengetahuan. Yang kedua pengalaman. Yang ketiga pewahyuan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dari pengetahuan kepada apa? Kepada pengalaman. Dari pengalaman kepada pewahyuan. Ya, kita tidak sekedar saudara tahu tentang Tuhan. Ya, tadi kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Kita tidak sekedar tahu bahwa dia Tuhan yang baik, tetapi kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Ketika kita punya pengalaman bersama Tuhan, saudaraku, maka saudara, Tuhan buat kita saudara menjadi real, menjadi nyata. Iman kita tambah mantap, tambah kuat saudaraku, ya kan? Karena apa? Tuhan buat kita tuh hidup. Tuhan buat kita bukan sekedar pengetahuan, bukan teori, bukan apa kata orang, tetapi kita sendiri mengalami. Nah, saudaraku, seringkali saudara, untuk mengenal Tuhan di level pengalaman ini, maka saudaraku, Tuhan membawa kita pada pengalaman-pengalaman, ya. Dan masalahnya di sini bahwa kebanyakan kita saudaraku tidak bersedia dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang dari Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman dari Tuhan itu seringkali pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman padang gurun, ya. Proses penderitaan, rasa sakit, kondisi-kondisi yang
sukar. Seringkali itu saudaraku yang menjadi ujiannya buat kita. Dalam kondisi keadaan seperti itulah saudaraku, kita mengharapkan mujizat. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita mengharapkan pembelaan Tuhan. Kita minta jalan keluar dari Tuhan. Kita minta mujizat dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, maka di situ Tuhan bagi kita hidup, betul nggak? Tuhan bagi kita bukan lagi sebuah teori, apa kata orang, atau saudara sebuah pengetahuan, atau hanya sekedar apa kata Alkitab siapa Tuhan itu. Tetapi Tuhan buat kita adalah pengalaman pribadi. Sama seperti Daud. Daud, saudaraku yang kasih, dia mengalami banyak keadaan yang sukar, yang sulit, penuh dengan peperangan, saudaraku, iya kan? Banyak ancaman, banyak musuh. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kemenangan-kemenangan dalam peperangan-peperangannya. Jadi saudaraku, dia ngakui Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia bilang Tuhan tempat perlindungannya. Tapi juga dia bilang apa? Tuhan gembalaku yang baik. Ya, itu bukan sekedar teori tentang Tuhan, tapi pertama dia punya pengalaman sebagai seorang gembala. Dia punya pengalaman bagaimana saudaraku, dia seperti dombanya Tuhan, dipelihara oleh Allah sebagai gembala agung, saudaraku. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, izinkan Tuhan membawa kita pada pengalaman-pengalaman. Ya, pandemi ini juga bisa menjadi sebuah pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, cara Tuhan menolong kita. Tadi saudara baru dengar kesaksian dari Anto, iya kan? Nah, itu bukti bagi Anto, Tuhan sudah bukan lagi sekedar Tuhan yang kata pendeta, kata gembala, Tuhan kata Alkitab, tetapi Anto sekarang dari mulutnya bisa bercerita tentang Tuhan yang dia alami. Nah, kalau orang sudah ngalamin Tuhan pasti kuat, saudara, ya kan? Nah, itulah sebabnya saudara yang kasih, sikapmu penting. Ketika saudaraku ada masa-masa sukar, masa sulit yang Anda sedang alami saat ini, ya, ketika satu keadaan yang Anda tidak harapkan terjadi, tidak seperti yang Anda rancangkan terjadi, saudaraku yang kasih, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, ya, jangan tawar hati, saudaraku, tetap bersyukur, tetap melihat bahwa di balik ini ada rancangan Tuhan yang sungguh amat baik, di balik ini ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan atas hidup saudara. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, berikan aplaus buat Tuhan. Yes. Pramudia Anantatur berkata begini, saudara. Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai. Jadi saudara, rupanya begini saudara. Ketika saudara kita ngalamin yang namanya taufan dan badai dalam kehidupan kita, yang menyerang bagian kehidupan kita, entah itu pekerjaan kita, bisnis kita, area keuangan kita, ya, dalam pernikahan, keluarga, maksud saya di dalam pelayanan kita ataupun di dalam area kesehatan kita, apa saja. Sebetulnya saudaraku, ini sebuah tanda bahwa saudara kita ini sebetulnya sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai kuat, sudah mulai matang, sudah mulai dewasa. Tetapi saudara, taufan dan badai itu datang menguji saudara untuk memastikan kita lebih kuat lagi, saudaraku, dan bertumbuh lebih kuat lagi. Iya, katakan amin. Oke. Nah, jadi saudaraku yang kasih, kita kuat karena kita mengenal Allah. Ya, melalui apa? Pengetahuan. Pengetahuan kita bisa dapat dari Alkitab ini tentang Tuhan, siapa Tuhan. Dari khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran kita tahu, kita punya pengetahuan mengenai Alkitab, mengenai siapa Tuhan kita. Tapi izinkan Tuhan membawa kita pada pengalaman. Karena dengan pengalaman saudara, maka Tuhan buat kita bukan lagi apa kata orang. Sama seperti Ayub bilang begini, aku tuh tahu Tuhan dari apa kata orang tadinya. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Nah, saudara, Ayub bisa ngomong begitu karena Ayub ini saudara ternyata saudara mengalami sebuah kondisi yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Saudara sudah tahu ceritanya bagaimana penderitaan Ayub yang begitu luar biasa sekali. Iya.
Tetapi saudaraku, justru melalui pengalaman yang paling menyakitkan yang dia alami itulah. Di situ dia mengalami Tuhan, dia kenal Tuhan dengan benar. Dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Wow. Nah ini saudara, tujuan Tuhan dibalik semua pengalaman-pengalaman padang gurun yang kita alami, pengalaman-pengalaman sulit yang kita alami, bahkan lembah Baka. Nah ini saya mau ajak saudara baca nih. Sebab di sini ada janji Tuhan yang akan membuat saudara tetap bersemangat, bertenaga, mampu menahan tekanan saudara, mampu menolak godaan, dan mampu mempengaruhi. Ya, saya ajak saudara kita lihat dalam Mazmur 84 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan begini. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu apa saudara? Lembah Baka ini bicara mengenai lembah yang kering. Lembah air mata, lembah kematian. Itulah gambaran dari lembah Baka itu saudara. Lembah yang kering, lembah kematian, lembah air mata saudara. Tapi kita baca selanjutnya dikatakan begini. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi apa? Tempat yang bermata air. Lihat, lembah yang kering saudara, diubahkan menjadi tempat yang bermata air. Wow. Artinya apa? Ada kehidupan di situ saudara. Bukan ada kematian. Ya, air mata diubahkan menjadi mata air. Haleluya. Saudara mau itu dialami dalam hidup saudara? Kalau mau katakan yes. Oke. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Lembah Baka diubahkan menjadi lembah berkat. Kalau saudara hari ini engkau sedang mengalami lembah Baka dalam hidupmu, dengarkan baik. Lembah Baka itu akan menjadi tempat bermata air. Lembah Baka itu akan menjadi lembah berkat. Banyak orang mau berkatnya, banyak orang mau sumber airnya dari Tuhan. Banyak orang mau mengalami hujan berkat dari Tuhan. Tetapi saudara, tidak banyak orang mau melintasi lembah Baka. Ya, justru kalau saudara Tuhan lagi izinkan saudara melintasi lembah Bakamu, dengar baik, sebentar lagi engkau akan lihat mata airnya Tuhan membual-bual dalam hidupmu. Hujan berkat dari Tuhan mengalir sehingga lembah Baka itu berubah menjadi lembah berkat. Katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Khalil Gibran berkata, dari penderitaan akan muncul jiwa-jiwa yang kuat. Artinya apa saudara yang kasih? Kita bisa kuat kalau kita diizinkan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Kalau kita melewati lembah Baka dalam hidup ini, ya terus terang kita semua nggak mau ada lembah Baka dalam hidup ini. Kita semua mau keadaannya aman, keadaannya nyaman, betul nggak? Kita nggak mau keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar. Kita nggak mau yang namanya kantong kering. Kita nggak mau saudaraku ya kan. Kita nggak mau saudara-saudara ya kondisi yang membuat kita harus menangis. Kita menghindari semua itu. Tetapi saudara-saudara justru kalau saudara mau lihat kekuatan yang lebih lagi. Saudara mau lihat mata air kehidupan mengalir dalam hidupmu. Hujan berkat mengalir berlimpah dalam hidupmu saudara. Maka saudara, biarkan tangan Tuhan menuntunmu melewati lembah Baka. Sebab itu mari kita bersyukur. Hapus air matamu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Haleluya. Sebab apa dikatakan ayat yang ke-8? Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Kita berjalan makin lama apa? Makin kuat. Coba saudara bangkit berdiri, yuk bangkit berdiri. Ya. Kita berjalan, katakan saya berjalan. Katakan saya berjalan. Makin lama
makin kuat. Bukan loyo, bukan lesu, kuat. Haleluya. Ya dong, kalau kita makin lama makin loyo, makin letih, makin lesu, ya nggak beda sama orang yang nggak percaya sama Tuhan, betul nggak? Kita berbeda, saudara. Ya, tetap kita juga ngalamin kondisi yang sama. Ya, pengaruh COVID-19 juga kita ngalamin semuanya. Tetapi saudara, sikap kita membedakan kita dengan orang di luar sana. Orang yang gak percaya Tuhan. Oke. Nah, bagaimana saudara supaya kita ngalamin janji Tuhan ini? Gimana supaya lembah Baka ini bisa diubahkan saudara menjadi lembah bermata air? Bagaimana lembah Baka ini diubahkan menjadi lembah berkat? Gimana supaya kita ngalamin hujan-hujan berkat dari Tuhan? Nah, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Kita dapat temukan petunjuknya saudara di dalam Mazmur 84 juga saudara. Ada 5. Yang pertama saudara, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Supaya kita bisa mengalami janji Tuhan ini. Ya, lembah Baka menjadi lembah bermata air, menjadi lembah berkat. Maka yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, jiwa kita harus merindukan Tuhan. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Tadi lagu tadi ya bagus ya. Pikiranku bukan di sini ya. Pikiranku, apalagi? Perasaanku, apalagi? Kehendakku. Nah, ini bicara apa? Jiwa kita. Jiwa kita terus merindukan Tuhan. Jadi setiap hari saudara, yuk cari wajah Tuhan. Jumpai Tuhan. Nah, ini orang yang rindu sama Tuhan tuh selalu pingin ketemu Tuhan. Itu cirinya. Kalau orang rindu sama Tuhan itu selalu pingin jumpa sama Tuhan. Selalu pingin ngobrol sama Tuhan. Selalu pingin lihat wajah Tuhan. Nah, itu orang yang apa? Rindu sama Tuhan. Kalau saudara terus rindu sama Tuhan, maka saudara lembah Bakamu itu akan menjadi lembah bermata air. Lembah Bakamu akan menjadi lembah berkat. Engkau akan saudara makin kuat. Terus makin kuat berjalan hendak menghadap Allah di Sion. Yang kedua, ayat yang kelima, terus menerus memuji Tuhan. Ya, nih loh, apapun keadaanmu, situasi seburuk apapun, tetap muji Tuhan. Ya, saya suka dulu ada satu lagu sekolah minggu, sekarang sih udah nggak dinyanyikan, tapi saya masih ingat. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Coba lagu itu kita nyanyikan. Masih ingat nggak lagu itu ya? Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Ya. Nah, saudaraku, artinya apa saudara? Ini sikap kita penting saudara. Dalam kondisi seperti apapun, diperlakukan seperti apapun, kita harus tetap apa? Memuji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik bukan hanya kalau lagi dapat kenaikan gaji. Ya, karena kita tidak dirumahkan, lalu Tuhan Yesus baik. Kalau dirumahkan, Tuhan Yesus gak baik apa? Nah, ini gak boleh, cara berpikirnya gak bisa begitu. Jangan bilang begini, karena saudara gak dirumahkan, Tuhan Yesus baik. Karena saudara tidak di PHK, Tuhan Yesus baik. Ya, kalau begitu orang yang dirumahkan, orang yang di PHK, berarti Tuhan Yesus gak baik dong sama mereka. Bukan begitu sudah cara berpikir saudara, ya kan? Tuhan Yesus tetap baik bagi kita, ya, apapun keadaan kita, yang menyenangkan maupun yang tidak, ya, yang sesuai dengan kita harapkan maupun tidak. Tidak dirumahkan, tidak di PHK, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau ada di antaramu yang dirumahkan atau di PHK, Tuhan Yesus juga Tuhan yang apa? Baik. Kenapa? Sebab saya yakin pasti ada hal yang Tuhan rancangkan yang baik buat saudara. Bisa terjadi saudaraku, ada pekerjaan yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat saudara dengan gaji yang lebih baik, posisi kedudukan yang lebih baik, lebih dekat rumah lagi. Bisa, atau mungkin justru Tuhan lagi
Arahkan saudara kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin bukan itu pekerjaan yang harus engkau geluti, harus engkau tekuni. Mungkin ada jenis pekerjaan lain yang Tuhan mau berikan padamu yang lebih baik, sesuai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Gitu, itu cara berpikirnya saudara. Iya kan? Kalau saudaraku, Yusuf tidak pernah dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf tidak pernah jadi pembantu di rumah Potifar. Dengar baik, Yusuf tidak pernah dipenjara, ya. Maka saya beritahu saudara, Yusuf mungkin ceritanya berbeda. Mungkin dia nggak pernah jadi perdana menteri. Mungkin dia tidak pernah jadi orang keduanya Firaun, ya. Mungkin dia tidak jadi pemimpin besar di Mesir pada waktu itu. Mungkin ceritanya berbeda. Jadi kalau saudara ngalamin kondisi-kondisi yang buruk, please jangan cepet-cepet ngambil kesimpulan. Tuhan pilih kasih, Tuhan gak adil. Apalagi saudara bilang Tuhan jahat. Widih, Tuhan itu sungguh amat baik buat hidup kita. Rancangannya tetap sungguh amat baik. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Ya, tetap kuat. Kalau kita kuat ada 5 kondisi tadi ya yang kita alami saudaraku. Lembah Baka menjadi lembah berkat. Lembah bermata air. Gimana itu terjadi buat kita? Yang ketiga, ayat yang ke-6. Kita menaruh kekuatan kita pada Tuhan. Oh yes. Itulah sebabnya dikatakan Efesus pasal 6 tadi, kuat di dalam Tuhan. Kita tuh gak bisa kuat dengan mengandalin diri kita, gak bakal bisa saudara. Kita gak bakal kuat karena menaruh kekuatan kita pada manusia, pada si A, pada si B. Gak bisa. Kita gak bisa saudaraku kuat karena menaruh kekuatan kita pada kekuatan uang kita, gak bisa. Pada kekuatan hubungan-hubungan yang kita bangun, gak bisa saudara. Sebab semuanya itu bakal goncang, semua itu bakal tergoncang. Tetapi kita bisa saudaraku menjadi kuat kalau kita itu menaruh kekuatan kita pada Tuhan. Karena apa dikatakan begini, semua yang natural itu bakal digoncangkan. Langit, bumi bakal digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara ketika kita menaruh kekuatan kita pada yang jasmani, pada yang kelihatan, goncang semuanya. Tapi kalau kita menaruh kekuatan kita pada Tuhan, wow, kita teguh, aman, kokoh. Ya. Oke. Yang keempat, ayatnya yang ke-12. Hidup tidak bercela, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan cepat tersinggung, marah, terluka, kepahitan, ninggalin Tuhan, tidak lagi melayani, ya, ninggalin komunitas orang percaya karena tersinggung, karena kecewa, karena marah, karena perkataan seseorang, karena perlakuan seseorang. Anda kena jebakan setan. Artinya, saudaraku, senjata tipu muslihat iblis sudah melumpuhkan Anda. Ya. Jaga hatimu, jaga baik-baik. Suami istri yuk, jaga hatimu. Hidup tidak bercela, hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Ingat, saudara tahu bahwa saudara sudah selamat, saudara warga kerajaan sorga. Kekudusan itu adalah harga mati. So lakukan hidup kudus tidak bercela, bukan supaya masuk sorga. Tapi itulah cara hidup orang surgawi. Itulah cara hidup warga kerajaan sorga. Kalau Anda tahu Anda sudah selamat, maka bukti keselamatanmu, Anda jalani hidup yang kudus, gak bercela. Jaga integritas, dapat dipercayai. Nomor 1. Dan yang terakhir, yang kelima. Ayat 13. Bagaimana kita dapat mengubah lembah Baka menjadi lembah bermata air. Lembah Baka menjadi lembah berkat. Kita tetap kuat dan semakin kuat menghadap Allah di Sion. Kita kuat dan tetap kuat melintasi lembah Baka kita. Maka saudara, ini rahasia yang kelima, kunci yang kelima.
Percayalah kepada Tuhan. Katakan bersama, percayalah kepada Tuhan. Oh yes. Yesus berkata kepada Marta dan Maria, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab itu mari kita percaya pada Dia. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau perlakukanku dengan ajaib. Engkau ajaib, engkau dahsyat, kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini, saudara kekasih. Jemaat Tuhan, siapkan roti dan anggurmu. Oke, sudah ya? Baik. Ya, sekarang saudara angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Saya ajak saudara mulai masing-masing bersyukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku, darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Tuhan, penebusan-Mu sempurna atas hidupku. Kau telah benarkan aku di hadapan Bapa. Kau damaikan hidupku dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Sebuah anugerah kita dapat melakukan perjamuan kudus. Saat kita melakukan perjamuan kudus, kita menyadari anugerah Yesus yang sangat luar biasa buat kita. Thank you Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes. I can see Yes. the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Raising up the broken. Thank you Jesus. Kita yang dulu buta sekarang dapat melihatkan anugerahnya. Kita yang dulu hidupnya hancur dan binasa, sekarang dipulihkan, diselamatkan. Wow, ini anugerah yang besar. Amen. Alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Alami kesembuhan, kekuatan yang baru. Alami terobosan, alami mujizat dalam hidup. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amen.
Jemaat, bukan kacauan anggur yang atas kita bersyukur, adalah persekutuan darah Kristus. Amin. Sekarang makan, minumlah dengan penuh iman, dengan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Jesus. Korababasya karalababasya. Yes Lord, mari kita bersepakat dalam doa. Hekababasya dakaba, akabakaso. Bapa Surgawi, hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan kasih. Oh yes, mari kita semua bersyukur. Bersyukur buat lembah Baka yang sedang kau lintasi saat ini. Lembah yang kering, lembah air mata, lembah yang penuh kesukaran, kesulitan. Oh rabababasya, lembah yang menakutkan, lembah yang mengerikan. Mengucap syukur, mengucap syukur. Korabasya, engkau gak sendirian. Ada Tuhan bersama engkau melintasi lembah Baka itu. Engkau sedang dibawa pada pengalaman untuk mengenal Tuhan. Tuhan buatmu bukan lagi sekedar teori pengetahuan apa kata orang, kata pendeta, kata Alkitab. Tetapi Tuhan mau engkau alami Tuhan dalam hidupmu. Nyata Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Korabakasandakaba. Yes Lord. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Lembah Baka ini akan menjadi lembah bermata air. Katakan terima kasih. Yes. Horagabasanda. Lembah Baka ini akan menjadi lembah berkat. Oh, thank you Jesus. Katakan, aku tetap kuat di dalam Tuhan. Aku terus kuat di dalam Tuhan. Dalam kekuatan kuasanya. Thank you Jesus. Korabababatokombokosha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di balik semua kondisi keadaan, sakit, sulit, sukar yang kami alami, ada kemuliaan yang besar. Ada rancangan yang terbaik. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Father. Aku berdoa, jauhkan dari setiap kami, setiap anak-anakmu, setiap orang percaya. Jauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya setiap jemaat tetap bersemangat mengasihi, melayani Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil, memuridkan jiwa-jiwa. Tetap semangat dalam komunitas-komunitas pemuritan, memuridkan jiwa-jiwa. Tetap semangat berkersel sebagai komunitas kehidupan jemaat. Tetap kuat. Haleluya. Urabakasanda. Terima kasih buat COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang baru, sebuah musim yang baru, sebuah dimensi yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Wow. Di dalam nama Yesus, semua pemercaya katakan amin. Haleluya. Sekarang saatnya kita memberi persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan. Kita akan mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bapa,
apa yang kami deklarasikan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala hikmat marifat yang kau berikan bagi kami, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang kau berikan kepada kami, dan kemampuan yang daripada Engkau untuk mendatangkan kekayaan. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang kami terima pada hari ini, di mana kami harus kuat di dalam Engkau, di mana kami juga harus tetap teguh di dalam Engkau. Satu kuncinya yaitu kami mengenal Allah kita yang benar. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarkan kami datangkan rasa haus dalam diri kami untuk kami datang kepadamu mengejar hadirat-Mu. Dan biarkan kami berserah kepadamu dan percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mampukan kami untuk melakukan ini semua. Biarkan kami terus intim dengan Engkau, membangun mesbah pribadi kami, mesbah keluarga, dan mesbah komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk gembala kami Pak Bram yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupannya. Sertailah setiap pelayanannya, urapi Tuhan, dan sertai dengan tanda-tanda mujizat dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Kau sertai dia Bapa. Demikian juga dengan keluarganya. Kau lindungi ya Bapa. Istri dan ketiga anaknya berada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Berkat-Mu tercurah atas kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat gembala suli kami, Pak Yonatan Wirohadi Tuhan, berserta seluruh tim yang ada di WTC. Kami berdoa padamu Tuhan, pengurapan-Mu yang baru selalu turun buat gembala suli kami. Hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami menerima impartasi daripada-Mu. Seluruhnya cabang yang ada dimanapun WTC ini berada Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa, bagi pemerintahan kami, bagi negara kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Kau sudah menempatkan seorang pemimpin, seorang presiden yang sangat luar biasa, mencintai rakyatnya, yang memiliki hati-Mu ya Bapa, memiliki hati kasih daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati presiden kami Bapak Joko Widodo, dan juga dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin berserta seluruh menterinya dan seluruh jajaran pemerintahan mereka Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berkati mereka Tuhan, Kau taruh hati-Mu padanya Tuhan, sehingga mereka memiliki roh yang takut akan Engkau, yang lebih mementingkan kepentingan kebersamaan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua juga mendukung program daripada pemerintah kami ya Bapa, di mana kami harus taat untuk menjalankan peraturan-peraturan untuk supaya COVID-19 ini berlalu dari negara kami Tuhan. Dan kami juga taat ya Tuhan, untuk selalu kami patuh kepada pemerintahan kami, khususnya kepada presiden kami ya Bapa. Kami menjaga kesatuan hati kami untuk mempertahankan NKRI ini ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya mata-Mu tertuju buat bangsa Indonesia, dan akan terjadi penuaian jiwa yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, tuayan terjadi di Indonesia. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas apa yang kami alami, memberikan suatu bukti bahwa Engkau menyertai kami. Kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat aparat keamanan seluruh jajaran Polri, TNI ya Tuhan. Kau berikan mereka kesatuan hati untuk mempertahankan NKRI ini, dan juga menjalankan Tuhan segala perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Presiden kami untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Bapa.
Biarkan mereka bergandengan tangan satu dengan yang lainnya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat dokter dan para medis lainnya, perawat semuanya Tuhan, cleaning service yang ada di rumah sakit Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan. Biarkan mereka selalu sehat senantiasa di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Apabila ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kau kuatkan keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Kau kuatkan mereka Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan buat masyarakat Indonesia yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun buat rakyat Indonesia Tuhan. Sembuhkan mereka ya Bapa, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Matamu tertuju buat Indonesia. Terima kasih Tuhanku. Inilah pokok-pokok doa kami yang kami naikkan atas pengorbanan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ajak jemaat yuk bangkit berdiri. Saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatanmu, penting. Anda sehat, keluargamu sehat, lingkungan sehat, Indonesia sehat. Sudah mulai ada pelonggaran, tetapi saudara kasih, jangan sampai Anda bebas. Tetap disiplin. Kenapa? Karena saudaraku, angka dari mereka yang terjangkiti atau jumlah orang yang terjangkiti COVID-19 bukan turun loh saudara, naik terus. Jadi saudara jangan anggap ini hal biasa, jangan meremehkan, tetap jaga kesehatanmu, jaga jarak sosial, jangan ada di kerumunan, jangan ada di keramaian, tetap gunakan masker dengan baik, bahkan menurut WHO sekarang masih 3 lapis, jangan yang tipis ya, 3 lapis. Oke. Baik, sementara beberapa gereja sudah mulai ibadah minggu secara offline, ya kita masih online saudara, sambil menunggu perkembangan ya supaya semuanya kondusif, ya itu maksudnya ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, sebab itu tetap ikuti informasi supaya saudara tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Baik, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Oh yes, takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, angkat hatimu dan kedua tanganmu. Semua berkat surgawi berlimpah-limpah atas hidupmu, katakan amin. Bapa surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Dia gembala yang baik, yang terus menjaga, memelihara, menuntun hidupmu. Kau nggak perlu takut. Ada Dia bersamamu dalam setiap lembah baka yang engkau lintasi. Haleluya, amin. Terimalah semua berkat terbaik, berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu sekarang bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput
jemput kita gerejanya. Bahkan bersama dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. What a wonderful name.